Welcome to our video of teaching English, and it's good to be back. Today's lesson is about simple subject and complete subject. Before we learn about simple and complete subject, we have to know first about what actually subject is. As usual, I will explain to you in Indonesian so it will be easy for you to understand the material. Listen carefully and enjoy this video. Dalam sebuah kalimat, tentunya memiliki subjek dan predikat. Nah, subjek bisa jadi orang atau hewan ataupun benda yang melakukan sesuatu dalam kalimat. Dan juga, subjek memberitahu kita tentang siapa atau apa yang melakukan sebuah aksi. Mari kita simak sama-sama contoh yang akan saya tampilkan. Contoh yang pertama, Ronaldo jumps. Yang merupakan subjek di sini adalah Ronaldo. Kenapa? Karena aksi yang dilakukan Ronaldo adalah jumps atau melompat. Dan melompat tentunya kita semua tahu bahwa itu adalah sebuah verb atau kata kerja. Dan itu merupakan sebuah aksi. Jadi subjek dalam kalimat tersebut adalah Ronaldo. Kalimat yang berikut, they read. Yang merupakan subjek di sini adalah they, atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mereka. Dan read merupakan sebuah aksi. Dan read itu merupakan sebuah verb atau kata kerja yang berarti membaca. Jadi dalam kalimat tersebut, they merupakan subjek dan read merupakan verb. Kalimat yang terakhir adalah dog barks. Barks merupakan sebuah aksi atau merupakan sebuah kata kerja. Dan dog merupakan sebuah subjek. Subjek yang saya tampilkan di sini berupa hewan. Nah, jika kita terjemahkan kalimat ini dalam bahasa Indonesia, berarti anjing menggonggong. Nah, anjing merupakan subjek dan menggonggong merupakan aksi. Setelah mengetahui tentang subjek, mari kita lanjut untuk mempelajari tentang simple subject. Simple subject merupakan kata utama dari sebuah subjek. Simple subject hanya mengandung satu kata. Ingat, simple subject hanya mengandung satu kata saja. Untuk lebih memahami tentang simple subject, mari kita simak beberapa contoh yang akan saya tampilkan. Contoh yang pertama adalah the cute dog runs quickly. Kata yang merupakan aksi atau verb dalam kalimat ini adalah runs, atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya berlari. Dan sebagaimana kita tahu bahwa subjek dalam kalimat ini sudah pasti the cute dog. Mari kita sama-sama mempelajari lebih lanjut tentang subjek ini. Nah, simple subject merupakan kata utama dari sebuah subjek. Nah, dari the cute dog kita tahu bahwa kata utama adalah dog atau anjing. Jadi, simple subject dari kalimat ini adalah dog. Contoh kedua adalah every man in this class is handsome. Yang merupakan subjek dari kalimat ini adalah every man in this class. Jadi, jika kita telusuri lebih dalam, simple subject yang digunakan dalam phrase ini adalah man atau lelaki. Contoh ketiga adalah the young students go to school at 7 o'clock. Frasa yang merupakan subjek dalam kalimat ini adalah the young students. Jadi, kata utama dari subjek ini adalah students. Dari ketiga contoh tersebut, terdapat juga complete subject dalam contoh-contoh tersebut. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut tentang complete subject. Complete subject merupakan semua kata dalam subjek. Atau dengan kata lain, complete subject mengandung subjek atau kata utama dari subjek serta mengandung kata-kata yang menjadi modifier yang digunakan untuk mendeskripsikan subjek itu sendiri. Jika Anda masih bingung tentang modifier, saya akan memberikan sedikit contoh. Nah, modifier itu adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan subjek atau mendeskripsikan suatu benda.
Nah, modifier bisa jadi adjektif atau kata sifat, adverb atau kata keterangan, dan semua kata yang digunakan untuk menggambarkan ciri khas dari sebuah benda atau sebuah subjek. Contoh yang saya gunakan sama persis dengan contoh yang saya gunakan untuk mengajarkan kalian tentang simple subject agar kalian lebih mengerti atau lebih mudah mengerti tentang materi ini. Contoh yang pertama adalah the cute dog runs quickly. Nah, sebagaimana telah dijelaskan bahwa the cute dog merupakan subjek dari kalimat ini. Nah, the cute dog merupakan complete subject atau subjek yang lengkap. Hal ini dikarenakan dog merupakan kata utama dari subjek ini, dan the merupakan artikel yang berfungsi sebagai modifier, dan juga cute merupakan sebuah adjektif yang berfungsi sebagai modifier juga untuk mendeskripsikan atau menggambarkan subjek dog itu sendiri. Nah, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, the cute dog merupakan anjing yang lucu. Jadi, the cute dog merupakan complete subject. Contoh yang kedua, every man in this class is handsome. Jadi, yang menjadi modifier untuk subjek ini adalah every. Nah, man merupakan kata utama dari subjek. Jadi, jika disatukan, kedua kata ini akan membentuk satu complete subject, yaitu every man. Tidak lupa juga, phrase in this class tergabung dalam subjek. Kenapa? Karena itu adalah sebuah adverb yang digunakan untuk mendeskripsikan atau merujuk kepada subjek itu sendiri. Jadi, every man in this class merupakan complete subject. Contoh yang terakhir, the young students go to school at 7 o'clock. Jadi, yang menjadi complete subject di sini pastinya the young students. Kenapa? Karena itu mengandung kata utama yaitu students dan juga modifier atau yang bisa kita kenal dengan adjektif yaitu young, atau dalam bahasa Indonesia kita biasa bilang muda. Jadi kesimpulannya, simple subject merupakan kata utama dari sebuah subjek, dan biasanya simple subject hanya mengandung satu kata. Dan complete subject merupakan semua kata yang digabung untuk membentuk satu subjek, yang artinya complete subject mengandung subjek atau kata utama dan juga mengandung modifier seperti adjektif, adverb maupun kata-kata yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan karakter dari subjek itu. So, that's today's lesson. Hopefully you understand the material. See ya!